Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salaman rasulillah, amma ba'du. Perkenankanlah di sini kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 5 dari SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perilaku sosial dalam pengurusan jenazah. Adapun anggota kelompok dari kami yakni Ahmad Aminuji nomor absen 1, Afisa Amalia Dewi absen 2, dan Cikal Sukma Ayu nomor absen 3, dan Davin Cinur Ananta nomor absen 4. Dalam pengurusan jenazah, kita gak boleh asal-asalan. Dalam agama Islam telah dijelaskan berbagai tahapan mengenai perilaku sosial dalam pengurusan jenazah melalui Al-Quran dan hadis. Nah, adapun perilaku sosial yang kita lakukan dalam pengurusan jenazah, yaitu yang pertama ketika sedang sakit, yang kedua ketika sakaratul maut, dan yang ketiga ketika meninggal dunia. Nah, lalu bagaimana pembahasannya dari masing-masing kejadian tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Pada saat sakit, orang yang sakit wajib menerima qada dalam kurung ketentuan Allah, bersabar menghadapi serta berbaik sangka kepada Allah, semua ini baik baginya. 2. Ia harus mempunyai perasaan takut serta harapan, yaitu takut akan siksaan Allah karena adanya dosa-dosa yang telah ia lakukan, serta harapan akan rahmat Allah. 3. Bagaimana parahnya penyakitnya, ia tidak boleh mengangan-angan kematian. Kalaupun terpaksa, maka hendaknya ia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyani maka nati al-hayatu khairan li wa tawaffani izya kanati al-wafatu khairan li. Artinya, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan lebih baik bagiku, matikanlah aku jika kematian lebih baik bagiku. Jika ia mempunyai kewajiban yang menyangkut hak orang lain, hendaknya menyelesaikannya secepat mungkin. Jika tidak mampu, hendaknya berwasiat untuk penyelesaiannya. 5. Ia harus bersegera berwasiat. Perilaku sosial pengurusan jenazah ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, orang-orang yang ada di sekitarnya harus melakukan hal berikut. Yang pertama, mentalkin atau menuntun mengucapkan la ilaha illallah, artinya tiada yang berhak disembah selain Allah. Kedua, mendoakan. Ketiga, mengucapkan perkataan yang baik. Keempat, membacakan surat Yasin di sisi orang yang meninggal. Kelima, seorang muslim boleh menghadiri kematian orang non-muslim untuk menganjurkan kepadanya supaya masuk Islam. Keenam, menidur miringkan orang tersebut ke sisi badan sebelah kanan untuk menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Ketika meninggal dunia, jika sudah meninggal dunia, maka orang-orang yang ada di sekitarnya harus melakukan hal-hal berikut. Pertama, memejamkan mata mayit. Kedua, mendoakan. Ketiga, menutupnya dengan kain yang meliputi semua anggota tubuhnya. Tapi, jika yang meninggal sedang melakukan ihram, maka kepala dan wajahnya tidak ditutupi. Keempat, bersegera menyelenggarakan jenazahnya setelah yakin bahwa ia sudah betul-betul meninggal. 5. Menguburkan di kampung tempat ia meninggal, tidak memindahkan ke daerah lain kecuali dalam kondisi darurat. Karena memindahkan mayat ke daerah lain berarti menyalahi perintah mempercepat pelaksanaan jenazah. Keenam, bersegera menyelesaikan hutang-hutangnya semuanya dari harta si mayit sendiri. Meskipun sampai habis hartanya, maka negaralah yang menutupi hutang-hutangnya setelah ia sendiri sudah berusaha membayarnya. Jika negara tidak melakukan hal itu dan ada yang berbaik budi melunasinya, maka hal itu dibolehkan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas mendengar penjelasan tadi? Nah, jadi dalam perilaku sosial pengurusan jenazah ada 3 keadaan, yakni yang pertama ketika sedang sakit, yang kedua ketika sakaratul maut, dan yang ketiga ketika meninggal dunia. Nah, semoga teman-teman semua dapat paham melalui penjelasan dari kami kelompok pertama. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa sih yang akan kami bahas? Ya, jadi kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai memandikan jenazah. Jadi yang akan kami bahas dimulai dari rukun, adab, dan cara. A. Rukun memandikan jenazah. Diawali niat, mengucapkan basmalah dan meratakan air ke seluruh tubuh. B. Adab memandikan jenazah. Pertama, menutup atau tidak melihat auratnya. Yang kedua, tidak memandikan langsung di bawah matahari. Ketiga, yang memandikan harus orang terpercaya. Keempat, tidak dihadiri selain orang yang memandikan. Kelima, tidak membicarakan auratnya. Keenam, mayit dihadapkan ke kiblat. 7. Lembut dalam setiap urusan. Yang terakhir, melapisi tangan dengan kain atau sarung tangan. C. Cara memandikan jenazah. Dimulai dari menghadapkan ke kiblat seorang jenazah. Kemudian kedua, lunakkan persendiannya. Yang ketiga, melapisi tangan kita yang memandikan. Yang keempat, membersihkan mayit dari berbagai kotoran. Kemudian yang kelima, mewudukan jenazah. Yang terakhir, memandikan. Kemudian penggunaan air. Siram dengan air bersih dari kepala sampai kaki sebanyak 3 kali. Bersihkan jenazah dengan sabun dan urut. Bilas sampai bersih. Boleh memakai selang asal tidak deras. Bila masih keluar najis atau darah, bersihkan tempat keluarnya. Lakukan tayamum apabila tidak ada air. Badannya akan semakin hancur jika dimandikan. Dan terakhir, jika laki-laki meninggal, di daerah tersebut tidak ada laki-lakinya. Kemudian sebaliknya. Kemudian terdapat dalil yang menjelaskan untuk memandikan seorang jenazah. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Khairul Fajri, Khairul Nisa, Maulana Ilham, Nova Yuni, dan Nur Syahid ingin menjelaskan tentang mengkafani jenazah. Pertama, Dalil mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah hukumnya sebagaimana memandikannya, yaitu fardu kifayah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang orang yang meninggal karena jatuh dari untannya. Di dalam hadis tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Igsiluhu bima'i wa sidrin wa kaffanuhu fi thawbain." Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, kemudian kafanilah ia dengan 2 lembar kain. Hadis riwayat Bukhari nomor 1849, Muslim nomor 1206. Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka tidak ditutup kepalanya, karena Rasulullah pernah bersabda, jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1849 dan Muslim nomor 1206. Kadar wajib dari mengkafani jenazah adalah sekadar menutup seluruh tubuhnya dengan bagus. Adapun yang selain hukumnya sunnah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kain kafannya. Hadis riwayat Muslim nomor 943. Apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah? Yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh mayat. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi mayat perempuan 5 lapis. Yang keempat, sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Dan yang terakhir, tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Syarat-syarat kain jenazah. Yang pertama, kain kafan harus dibeli dari harta yang halal. Yang kedua, kain kafan dibeli dari harta pemilik mayat itu. Yang ketiga, kain kafan setidaknya 1 lembar. Yang keempat, kain kafan dianjurkan berwarna putih. Yang kelima, kain kafan diberi harum-haruman atau wangian. Yang selanjutnya, tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, bentangan tali-tali mengikat kafan secukupnya. Tidak ada jumlah tali yang ditentukan syariat, perkaranya longgar. Yang kedua, bentangan kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut. Yang ketiga, beri bukhur pada kain lapis pertama, atau jika tidak ada bukhur, maka dengan minyak wangi atau semisalnya. Yang keempat, bentangan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama. Yang kelima, berikan bukhur atau wewangian pada kain lapis kedua. Yang keenam, bentangan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua. Yang ketujuh, beri bukhur atau minyak wangi pada kain lapis ketiga. Yang kedelapan, letakkan mayat di tengah kain. Yang kesembilan, tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi ke kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Kesepuluh, tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Kesebelas, tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari kanan ke kiri. Yang terakhir yaitu ikat dengan tali yang ada dan sudah disediakan. Tata cara sholat jenazah berbeda dengan sholat lainnya. Dalam sholat jenazah hanya ada takbiratul ikram tanpa ada ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan lainnya. Selain itu, dalam penyolatan jenazah laki-laki dan perempuan berbeda. Perbedaannya ialah posisi imam serta kata penyebutan mayit dalam niat. Posisi imam dalam jenazah laki-laki ialah di depan kepalanya, sedangkan pada jenazah perempuan di depan tali pusatnya. Cara mengerjakan sholat jenazah ialah diawali dengan niat, kemudian 4 takbir, dan diakhiri dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil mayyitati arba'an takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Pada takbir pertama, kita diwajibkan untuk membaca Quran surat Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga, kemudian membacakan doa untuk jenazah, minimal untuk jenazah laki-laki. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk jenazah wanita, bacaannya Allahumma gfir laha
warhamha wa'afiha wa'fu anha. Untuk jenazah yang jumlahnya banyak, bacaannya Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memakamkan jenazah dan tata cara bertakziah dalam ajaran Islam akan dibawakan oleh kelompok 4 kelas 11 MIPA 5 yang beranggotakan Ukhti Sri Arbangatus Solehah nomor 20 sebagai pengisi suara, Ukhti Unia nomor 21 sebagai pengisi suara, Akhi Yazid Nur Hidayat nomor 22 sebagai editor dan pembuat animasi, dan yang terakhir Ukhti Yosinta Dewi Safitri nomor 23 sebagai pencari materi. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak materi. Pemakaman jenazah dalam Islam. Itulah gambaran mayat di dalam kubur ketika sudah dimakamkan. Ini adalah ukuran lubang untuk kuburan mayat. Saat memasuki kuburan dianjurkan untuk mengucapkan salam yang diajarkan oleh Rasulullah di atas. Fakta lain tentang penguburan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah. Langkah yang pertama adalah jenazah dikuburkan pada sebuah lubang dengan ketinggian sama seperti orang berdiri dengan tangan melambai ke atas dan lebarnya adalah 1 hasta lebih 1 jengkal atau jika disentimeterkan bisa mencapai 50 cm. Yang kedua adalah meletakkan jenazah dengan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Setelah jenazah diletakkan, diusahakan untuk melepaskan tali jenazah dimulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Yang ketiga, jenazah diletakkan dengan posisi miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur agar tidak terlentang kembali. Lalu selanjutnya, di atas jenazah diletakkan kayu atau bambu dengan posisi miring. Fungsinya agar jenazah tidak terkena langsung timbunan tanah. Dan selanjutnya, disarankan ketika memasukkan jenazah ke liang kubur membaca doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah. Lalu, yang selanjutnya adalah menambuli liang kubur dengan tanah 3 kali dengan tangan dari arah Lalu langkah yang terakhir adalah membaca doa setelah menguburkan jenazah. Takziah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi bagi umat muslim. Karena takziah sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang mendengar kabar duka dari saudaranya. Mengunjungi mereka yang sedang berduka akan menjadi cara untuk menghibur atau menguatkan jiwa mereka. Dengan demikian, mereka tidak terlalu larut dalam kesedihan. Takziah juga menjadi amal soleh yang mendatangkan pahala. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang bertakziah kepada orang-orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat orang tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Terkait dengan takziah, Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, Kairo, Al-Maktabat atau Fiqhiyah halaman 437 menyebutkan ada 4 adab orang bertakziah, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, menghindari hal-hal yang tidak pantas atau tabu. Kita mesti bisa membedakan bahwa bertakziah itu berbeda dengan mendatangi pesta pernikahan. Oleh karena itu, hal-hal yang tidak pantas mesti dibuang jauh-jauh, terlebih dalam cara berpakaian. Maksudnya, berpakaian dan berhias saat takziah tidak perlu berlebihan, cukup sederhana saja, sehingga dengan cara tersebut dapat menunjukkan suasana duka dan bergabung. Yang kedua, menampakkan rasa duka. Perasaan sedih yang mendalam ketika ditinggal orang terdekat sudah pasti dirasakan oleh anggota keluarga yang masih hidup. Menampakkan rasa duka ini sebaiknya dibarengi dengan ungkapan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, tidak banyak berbicara. Biasanya, keluarga yang sedang tertimpa musibah cenderung diam dan tidak ingin berbicara banyak karena kesedihan yang sedang dirasakannya. Oleh sebab itu, sebaiknya orang yang bertakziah mengendalikan cara bicara dan berusaha menguatkan mereka. Yang keempat, tidak mengumbar senyum. Meski pada dasarnya senyum adalah ibadah, tetapi jika salah tempat, maka bisa jadi senyum mendatangkan mudarat. Maka saat takziah, kita tidak dianjurkan terlalu banyak mengumbar senyum karena dapat menimbulkan perasaan tidak suka dan tidak menghormati keluarga yang sedang tertimpa musibah. Para ulama menjelaskan waktu yang tepat untuk takziah adalah sebelum atau setelah mayat dikuburkan. Bertakziah juga diperbolehkan hingga batas waktu 3 atau 7 hari setelah mayat dikuburkan. Sebaiknya tidak bertakziah lebih lama dari itu, kecuali memang kita harus menempuh perjalanan jauh untuk bertakziah. Hal yang diucapkan ketika bertakziah mengingat tujuan takziah adalah memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan, maka kita boleh menyampaikan kalimat-kalimat yang baik kepada mereka. Para ulama tidak membatasi dan menentukan kalimat atau bacaan khusus yang disampaikan ketika bertakziah. Namun, para ulama menjelaskan bahwa Rasulullah mengucapkan, "Semoga Allah merahmatimu dan memberimu pahala." Hadis riwayat Tirmizi ketika sedang bertakziah. Hukum sunnah untuk bertakziah ternyata memiliki banyak hikmah, di antaranya untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, memotivasinya untuk ridho dan sabar dengan ketentuan Allah, memberi doa kepada orang yang ditinggalkan dan orang yang meninggal, serta mengingatkan keluarga yang ditinggalkan untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak disukai Allah saat mengekspresikan kesedihan, misalnya meratap atau menyakiti diri sendiri. Sedangkan hikmah bagi diri sendiri yaitu kita menjadi bisa mengerti tentang kematian, sadar bahwa kematian itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan materi memakamkan jenazah dan tata cara bertakziah dalam ajaran Islam dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.